Ya, sebelum kita lanjut nih teman-teman, kita perlu mengetahui hal yang mendasar mengenai Montessori itu sendiri. Pandangan Montessori ya, kita perlu memahaminya. Nah, yang pertama saya mau membahas mengenai periode sensitif. What is sensitive periods of learning? Jadi, ketika Montessori itu mengembangkan metode-metodenya, dia tentu mempunyai sebuah pandangan terhadap seorang anak, tentunya melalui hasil observasi ilmiah mengenai anak tersebut. Lalu Montessori menemukan bahwa rupanya anak-anak itu memiliki masa peka atau periode sensitif dalam belajar. Nah, masa peka itu, periode sensitif itu seperti apa? Nah, dari Montessori nih kita belajar bahwa rupanya periode sensitif anak untuk belajar sesuatu itu merupakan sebuah kesempatan yang sangat emas dan tidak datang dua kali. Don't come twice. During a sensitive period, children, anak-anak selama masa periode sensitif ini sangat tergantung dengan aspek dari lingkungan mereka. Ketika lingkungan mendukung, dia ada dalam periode sensitif, maka kemampuan belajarnya itu akan sangat mudah. Gitu. Seperti yang tadi saya katakan, masa PK itu tidak datang dua kali. Ya, tidak datang dua kali, maka kesempatannya terbatas. Kalau orang-orang sering mengatakan ada periode emas ketika masa anak-anak, nah kalau di Montessori ini sepanjang rentang kehidupan anak, seperti yang tadi saya sampaikan di depan, ada plans of development itu, masing-masing itu tahap perkembangan itu ada periode sensitifnya. Jadi bukan hanya sampai 6 tahun selesai atau 5 tahun pertama begitu, tapi punya periode sensitif tersendiri. Nah, selama periode sensitif ini, anak-anak bisa belajar hal-hal baru. Dia bisa menguasai skill-skills baru dan mengembangkan kemampuan otaknya, semuanya terjadi begitu saja unconsciously, tanpa disadari oleh anak. Yang penting orang dewasa, guru memberikan lingkungan yang tepat, anak siap menyerap begitu, ya dapat berkembang optimal. Nah, akan tetapi periode sensitif ini, seperti yang tadi saya katakan, kita harus benar-benar hati-hati, karena tidak datang dua kali itu tadi loh. Karena tidak datang dua kali ya, ini adalah limited opportunity. Kita harus sesegera mungkin memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Karena kalau sudah lewat, the opportunity to learn will pass. Jadi akan kesempatan untuk belajar unconsciously tadi itu susah. Kemampuannya, skills-nya can still be learned. Jadi masih tetap bisa dipelajari. Hanya membutuhkan usaha yang ekstra. Misalnya seperti ini. Coba diingat-ingat dulu waktu Anda belajar bahasa yang pertama kali, ketika ya bahasa ibu Anda begitu ya, di masa-masa sensitif Anda belajar bahasa itu seperti ya tidak ada usaha sama sekali gitu ya. Saya bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Indonesia, karena itu seperti hal biasa yang saya alami. Tapi ketika misalnya second language atau third language, bahasa ketiga, keempat itu akan lebih susah dipelajari, tetapi bukannya tidak mungkin, tapi kita butuh usaha yang keras gitu. Kayak misalnya baru belajar bahasa Inggris ketika SMP, nah itu susah ya, karena kita harus belajar lebih keras, tidak seperti waktu anak-anak kita belajar bahasa pertama kali gitu. Nah, ini adalah
periode-periode sensitif dari 0 sampai 6 tahun. Nah, kita perlu peka terhadap hal-hal ini. Nah, yang pertama, dari lahir sampai 1 tahun, anak itu peka terhadap gerakan. Nanti akan ada gerakan yang random, kemudian terkoordinasi dan bisa dikontrol. Bagaimana anak menggerakkan tangannya, bagaimana dia belajar merangkak, kemudian perlahan-lahan berjalan. Nah, ini periode sensitif. Nah, ketika dalam periode sensitif ini anak diajari untuk berjalan gitu, ya dia akan berjalan dengan mudah dibandingkan kalau dia tidak ada stimulasi sama sekali dan baru belajar berjalan di usia 2 tahun. Nah, itu dikatakan terlambat. Kemudian dari lahir sampai 6 tahun, nah ini masa sensitif untuk belajar bahasa. Dari yang awalnya yang dari lahir itu cuman ngeluarin suara-suara begitu, able to words, kemudian kata, kemudian frase, nah kemudian kalimat, dan tahu-tahu kayak terjadi ledakan bahasa, anak bisa ceriwis ngomong banyak sekali. Lalu order ini 6 months to 4 years. Jadi anak perlu kita ajarkan mengenai keteraturan. Bagaimana anak mencintai hal-hal yang rutin, sesuatu yang konsisten dan diulangi setiap hari. Misalnya seperti gambar yang ada di sini, semua tempat itu semua benda itu memiliki tempat. Jadi kita bantu anak untuk, oh ini loh, misalnya sabun tempatnya di sini, sikat di sini, sepatu ada di sini. Nah, kita mengajarkan anak tentang order. Lalu small object. Ini 1 tahun sampai 4 tahun. Nanti anak-anak ini kalau kita perhatikan, dia menyukai benda yang kecil-kecil kayak gitu. Jadi mainan-mainannya. Nah, mengapa kok dia menyukai dari 1 sampai 4 tahun itu? Ya, selain mengajarkan anak untuk memegang, dia meronce misalnya kayak gitu, atau membuat aneka hiasan-hiasan, ini juga membantu anak untuk melihat detail kecil-kecil, melakukan koordinasi antara mata dan tangan, dan juga sebenarnya melatih konsentrasi karena benda-benda kecil misalnya disuruh meronce kayak gitu, dengan itu membutuhkan koordinasi tangan dan juga koordinasi mata dan juga konsentrasi. Lalu kita juga perlu mengajarkan tentang toileting. Ini sudah dari 18 bulan, jadi 1,5 tahun sampai 3 tahun itu saatnya mengajarkan toilet training untuk anak-anak. Kayak gitu. Karena ini sebenarnya terkait juga tentang kedisiplinan dan bagaimana dia mengontrol, dia memahami tubuhnya, oh aku sekarang sudah bisa nih, rasa-rasanya ini mau pipis misalnya kayak gitu. Nah itu selain mengajarkan banyak hal juga melatih komunikasi juga bagi anak, menyampaikan keinginannya dan meminta untuk dibantu lalu kemudian menjadi mandiri. Jadi dari 18 bulan itu sudah mulai bisa dilakukan. Lalu Grace and Courtesy itu dari 2 tahun sampai 6 tahun. Tentang bagaimana anak sopan, berperilaku baik, mempunyai kepribadian yang menyenangkan, kayak gitu. Nah, hormat, sopan santun kita perlu ajarkan ya. Jangan sampai terlambat, 2 sampai 6 tahun. Lalu senses. Ini tentang pendidikan, mendidik sensorik anak seperti yang sudah kita ketahui, anak usia dini itu panca inderanya perlu kita stimulus, kayak gitu ya. Tidak hanya dengan matanya, tapi semua sight, sound, tactile sensation, taste. Nah, yang sering terlupakan itu aroma misalnya ya, kayak gitu.
Jadi rasa, aneka macam rasa, ini juga sebenarnya penting juga supaya anak lebih peka inderanya kayak gitu. Lalu writing, 3 to 4 years. Jadi dari 3 sampai 4 tahun itu sudah mulai bisa kita ajarkan untuk menulis. Nah, menulis dahulu ya sebelum membaca, karena menulis itu mirip kayak menggambar. Jadi kalau kita bisa mengajarkan anak menggambar, ya dia bisa menulis. Kalau membaca itu lebih kompleks lagi, kayak gitu. Lalu, nah ini tadi seperti saya katakan, kalau yang tadi writing itu dari 3 sampai 4 tahun, reading-nya itu 3 sampai 5 tahun. Jadi karena lebih kompleks ya kayak gitu. Kemudian spatial relationship itu dari 4 sampai 6 tahun. Jadi saatnya ini mengajak anak untuk memahami hubungan spasial. Kita bisa memulainya dengan puzzle yang sudah kompleks tingkat kesulitannya. Kalau matematika itu 4 sampai 6 tahun. Nah, lebih baik ya menggunakan pengalaman yang konkret gitu. Nah, musik, jangan melupakan bagian ini, 2 sampai 6 tahun. Musik kalau menjadi bagian dari kehidupan keseharian anak ini sangat bagus sekali untuk anak. Nah, itu tadi Anda nanti bisa memahaminya lebih lanjut. Tadi itu periode sensitif untuk masing-masing usia dari 0 sampai 6 tahun. Nah, lalu apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, ini nih yang digaungkan oleh Montessori. Yang tadi kita masih ingat ya, 0 sampai 6 tahun tadi kita perlu mengajarkan independence, yaitu tentang kemandirian. Suara anak-anak itu adalah let me do it. Jadi biarkan aku melakukannya sendiri. Tugas kita apa? Membantu mereka supaya mereka bisa mengerjakannya sendiri. Kayak gitu. Independent is the greatest drive of a young child. Saya senang sekali kalau anak saya itu mengatakan, tidak, aku bisa sendiri. Nah, kayak gitu. Karena apa? While working to achieve it, children have fun practicing and mastering many skills. Dengan mempraktikannya sendiri, terus dia bisa melakukan sendiri. Karena anak-anak itu sedang bersenang-senang juga dan dia bisa bangga. Ini berkaitan juga dengan perasaan pada dirinya bahwa dia mampu. Oh, ternyata aku bisa melakukannya sendiri. Karena seringkali orang tua itu misalnya ya memakaikan baju anak, wah kelamaan anaknya nih, daripada lama lebih baik saya pakaikan. Atau makannya lama sekali, lebih baik saya suapin. Padahal anak akan lebih baik kalau kita biarkan dia melakukan sendiri. Tugas kita adalah menyediakan lingkungan, alat-alat, media, supaya dia bisa melakukannya sendiri dan mengajarkannya cara semudah mungkin supaya dia bisa melakukannya sendiri. Nah ini tadi sudah saya singgung, sense of self. Children who feel respected and competent develop a far greater sense of emotional well-being than children who are Nah, ini tadi yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa ketika dia merasa kompeten, dia bisa, oh aku mampu nih, aku bisa. Ya, emotional well-being-nya itu lebih baik daripada anak-anak yang dalam tanda kutip dimanja atau tidak diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan oleh anak-anak sendiri. Begitu. Nah, berikutnya adalah life lessons. Sebenarnya yang akan dipelajari oleh anak-anak usia dini ini apa saja sih? Sebenarnya ya tentang kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya ada kutipan. It's easier to build up a child than it is to repair an adult.
Ya, mumpung masih anak-anak ini lebih mudah kita mengajarkan anak-anak tentang banyak hal kebaikan gitu daripada sudah terlanjur dewasa ya, masa TK-nya, periode sensitifnya sudah lewat, terus oh susah, sudah terlanjur besar kayak gitu. Nah, nanti pelajaran yang akan dipelajari oleh anak-anak ini apa saja sih? Ada 3 area. Yang pertama itu bagaimana kita mengajarkan anak-anak care of himself. Lalu kedua, everyday tasks around the house. Dan yang ketiga adalah grace and courtesy. Anak punya rasa sopan santun, hormat, bisa melakukan keterampilan hidup sehari-hari dan bisa merawat dirinya dengan baik. Nah, berikut adalah beberapa hal yang perlu kita pelajari. Montessori sangat menekankan bahwa kita perlu mengetahui kecenderungan alamiah anak. Yang pertama tadi masih ingat, kita perlu tahu bahwa anak memiliki periode sensitif untuk belajar hal-hal tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, kita juga perlu tahu, tadi sudah saya sampaikan tentang independen. Anak senang kalau dia bisa melakukan sendiri, maka beri mereka kesempatan. Nah, kemudian rupanya nih, anak itu juga suka bekerja dan juga bermain. Anak-anak kecil itu ingin menjadi bagian dari dunia. Nah, for them, work is every bit as much fun as play if they are given the chance to do it. Jadi tinggal kita memberikan kesempatan kayak gitu ya. Seperti yang ada di sini, memasak gitu, melakukan kegiatan sehari-hari itu sebenarnya itu seperti kayak mereka bermain. Kalau mereka, oh mama aku mau bantu masak, aku mau bantu cuci baju. Nah itu sangat menyenangkan untuk mereka. Jadi tinggal kita memberi kesempatan untuk mereka. Ini bukan seperti orang tua yang mempekerjakan anak, tapi kita memberi mereka kesempatan untuk memenuhi kebutuhannya mereka. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengajarkan keterampilan baru untuk anak-anak ini dengan cara sesederhana mungkin yang dapat dipahami oleh anak. Nah, ini adalah beberapa tips yang bisa dilakukan supaya anak bisa bekerja dan bermain secara mandiri. Jadi kalau kita mengajarkan anak untuk mandiri ya, kita perlu memahami mereka juga. Yang pertama, a matter of size. Jadi kita harus menyesuaikan ukuran. Anak-anak itu kalau melihat, kita bisa bayangkan ya, kita segini, anak-anak itu kecil ya. Dia kalau melihat ada kursi besar, ada pisau besar, ada piring, nah itu bagi mereka, oh kok kayaknya di dunia aku ini seperti kurcaci atau apa. Nah, kita perlu menyesuaikan ukuran supaya anak bisa seperti ini, duduk di kursi sendiri dan memakai sepatunya. Kalau duduk yang kursi besar pasti dia akan cenderung meminta bantuan. Karena apa? Karena dia tidak bisa duduk sendiri kayak gitu. Lalu kita juga perlu memberikan benda-benda nyata. Nah, dulu anak saya masih usia 1 tahun gitulah, dia makan itu pakai garpu sendok yang besar-besar kayak, ya enggak besar, yang terbuat bukan dari plastik gitu, yang nyata. Terus kemudian saya ajak untuk di dapur, karena sering di dapur, dia menggunakan pisau. Ya tentu sudah saya pilihkan yang tidak tajam, tapi memang benda nyata. Jadi bukan hanya mainan masak-masakan itu, tapi dia langsung terjun ke benda nyata yang memang dia gunakan. Lalu yang jelas adalah step by step. Kita perlu mengajarkan langkah demi langkah supaya dia bisa mengikuti apa yang kita maksudkan. Lalu a sense of order, photographic labels ini sebenarnya ini kita perlu mengajarkan anak untuk mengajarkan tentang keteraturan. Misalnya ada kotak yang kita beri label. Misalnya di sini ada gambar
mobil gitu ya. Kotak ini adalah isinya mobil-mobilan semua. Lalu mungkin ada kotak yang isinya tentang binatang. Isinya itu nanti binatang semua. Anak mudah sekali mendapatkan mainannya. Dan ditata dengan adanya keteraturan di sini. Oh, buku ada di sini. Oh, mainan ada di sini. Dan pastikan rak itu bisa dijangkau oleh anak-anak ya. Kalau misalnya nih ada ibu-ibu yang mengatakan, wah jengkel banget sih kamu nggak membereskan mainanmu. Nah, karena apa? Karena kadang-kadang anak juga bingung mau membereskan. Dia tadi tidak tahu dia mengambilnya dari mana mainannya begitu. Terus tiba-tiba disuruh mengembalikan. Maka kita perlu mengajak anak untuk, ayo deh, ajari anak untuk mengambil mainannya sendiri. Ditunjukkan tadi tempatnya di sini. Nanti kamu mengembalikan lagi di sini kayak gitu. Maka memang perlu sekali kita menyediakan lingkungan tadi, misalnya raknya ya yang pendek, yang sesuai dengan ukuran anak kayak gitu. Menarik sekali nih kalau mau dijelaskan ya. Dan selanjutnya, nah ini tadi masih hal yang sama, practical storage, nah semacam ini. Bisa bening, bisa terbuka juga. Tergantung, kalau menurut saya ada alat-alat yang memang perlu ada tutupnya. Perlu juga ada yang tidak ada tutupnya. Dan kalau bisa senatural mungkin, yang mempunyai kesan-kesan kayu ini lebih natural, lebih menyenangkan karena lebih dekat dengan alam. Terus ada define work atau play areas. Jadi kalau di sekolah Montessori, kalau Anda perhatikan itu selalu ada mat, ada karpet begitu untuk meletakkan media-media dan juga sebagai pembatas bahwa ini adalah area bermain dia. Kemudian kita juga ajarkan tentang pride of ownership dan control of error. Nah, ini menarik sekali. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut tentang pengendali kesalahan. Nah, ini ini contohnya aja ya. Kita mengajarkan kiri kanan, mana yang kiri? Oh, ini yang ada gambarnya ini kayak gitu. Dan masih banyak lagi. Media Montessori sangat unik karena memiliki pengendali kesalahan di masing-masing medianya. Nah, yang berikutnya adalah beauty and harmony. Kayak gitu. Nah, ini perlu kita baca. Think about how your child can safely and carefully carry each toy or utensil from where she wants to work and play. Often the best ways for her to carry the toy in its own container. Nah, ajarkan juga, karena tadi saya katakan anak harus mengambil mainannya sendiri, misalnya kayak gini, terus membawanya ke tempat bermainnya ini, maka kita harus mengajarkan juga bagaimana cara membawa alat ini. Apakah dipegang menggunakan dua tangan, ataukah harus dipegang atasnya begini. Nah, kita harus menjelaskannya kepada anak. Jangan sampai kita memarahi anak. Kenapa kok jatuh-jatuh kayak gitu? Padahal kita tidak pernah mengajarkan cara membawanya. Nah, ini harus diingat-ingat. Nah, tadi juga ada step by step. Kalau di Montessori dikenal dengan 3 tahap pembelajaran. Ini menarik sekali karena banyak sekali pembelajaran dalam mengajarkan Montessori ini menggunakan 3 tahap. Nah, ini misalnya ya, ini ada buah-buahan. Atau misalnya yang paling gampangnya saya beri contoh, misalnya kita mau mengenalkan warna. Seringkali kan kalau kita tidak menggunakan metode Montessori ini, warna itu kan ada banyak ya. Kita bisa langsung tunjuk. Ada merah, hijau, kuning, biru. Nah, ada baiknya kalau kita itu pilih dulu mau memperkenalkan misalnya 3 warna. Merah, hijau, dan kuning. Nah, kita bawa sesuatu yang berwarna merah, hijau, kuning. Langkah yang pertama, kita itu perlu memberi nama. Ini merah.
ini hijau, ini kuning. Nah, kemudian langkah kedua itu kita perlu menunjukkan, menanyakan ke anak. Dari 3 itu, manakah yang merah, mana yang hijau, mana yang kuning. Anak nanti tinggal menunjuk, oh ini hijau, ini kuning. Jadi anak belum ngomong. Tadi pertama kita presentasi memperkenalkan dulu, merah, hijau, kuning. Yang kedua kita tanyakan ke anak, yang mana yang merah? Coba tunjukkan, anak bisa menunjuk. Mana yang hijau, mana yang kuning. Nah, baru tahap ketiga itu kita bertanya ke anak, coba berikan ke saya, mana yang warna merah? Mana? Oh, itu masih yang kedua. Mana yang warna merah, mana yang warna hijau, mana yang warna kuning. Jadi, yang tadi itu masih dua. Yang step kedua masih terdiri dari 2 cara. Anak bisa menunjuk, anak bisa mengambil, oh yang ini yang merah ini, tapi belum ngomong. Nah, baru kemudian yang ketiga itu kita minta anak supaya memberikan namanya. Kita yang menunjuk, ini apa? Dia baru mengatakan, oh ini merah. Ini apa? Oh ini kuning. Ini apa? Oh ini hijau. Nah, itu bisa digunakan untuk mengajarkan banyak hal. Kalau dalam gambar ini tentang benda, tentang buah, tentang peanut kayak gitu, buttermart kayak gitu ya, labu dan sebagainya. Nah, satu kita demonstrasikan, kita tunjukkan, kita beri nama. Yang kedua, anak disuruh menunjuk atau memberikan, begitu. Yang ketiga, baru kita minta anak untuk memberi nama. Nah, begitu. Step by step, 3-stage lesson ini sangat berguna sekali untuk mengajarkan hal yang baru untuk anak. Saya sudah pernah mencobanya soalnya.